Sebelum kita masuk ke penerapan nilai berakhlak dari Bapak B.J. Habibie, berikut adalah profil singkatnya. Presiden ketiga Indonesia, yaitu Baharudin Yusuf Habibie atau lebih populer dikenal dengan B.J. Habibie, beliau juga berasal dari alma mater ITB, tepatnya dari lulusan teknik mesin. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936, sebelum menjadi presiden, beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7. Habibie kecil telah menunjukkan kecerdasan dan kecintaannya pada ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya fisika. Setelah berkuliah di ITB, beliau melanjutkan pendidikannya di RWTH, Jerman pada tahun 1955. Beliau menghabiskan 10 tahun pendidikan S1 hingga S3 di Aachen, Jerman. Pak Habibie kemudian melanjutkan program doktoralnya setelah menikah dengan Ibu Hasri Ainun pada tahun 1962. Bapak Habibie harus bekerja selama di Jerman untuk membiayai kuliah dan rumah tangganya. Beliau mendalami bidang desain dan konstruksi pesawat terbang pada tahun 1965. Bapak Habibie memperoleh gelar doktor insinyur atau doktor teknik dengan indeks prestasi summa cum laude. Orientasi pelayanan. Baharudin Yusuf Habibie atau yang kita kenal dengan B.J. Habibie menjadi Presiden Indonesia memang tergolong sangat singkat. Namun, mampu membuat reformasi besar-besaran dalam sejarah Indonesia. Ada beberapa kebijakan politik pada masa pemerintahan B.J. Habibie seperti pemilu yang diadakan secara bebas dan pemilihan demokratis, pers yang bebas bersuara dan tidak dikekang, hingga memberikan kemerdekaan kepada Timur Leste, serta mampu mengatasi krisis ekonomi di mana menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang pada awalnya 16.800 rupiah per dolar menjadi 7.500 rupiah per dolar di akhir masa pemerintahannya. Tentu, gerak cepat pemerintahan saat itu memperoleh hasil yang signifikan. Dari fakta di atas bahwa B.J. Habibie menerapkan nilai dasar berakhlak yaitu berorientasi pelayanan. Akuntabel juga tercermin dari sikap B.J. Habibie di saat beliau menjabat sebagai presiden. Meskipun latar belakang beliau insinyur pesawat terbang, tetapi beliau tetap bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai wakil presiden yang kemudian menjadi presiden. Saat Presiden Soeharto mengundurkan diri, Presiden Soeharto menunjuk B.J. Habibie yaitu wakil presidennya untuk menggantikan Presiden Soeharto sebagai presiden di sisa waktu jabatannya. Banyak PR yang dihadapi oleh Habibie, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang negatif hingga kurs rupiah yang melambung. Dan saat era pemerintahan Habibie, beliau berhasil memperkuat rupiah yang menjadi bukti bahwa beliau bertanggung jawab dengan jabatan yang diberikan. Nilai tersebut dapat diterapkan oleh kita sebagai ASN untuk tetap bertanggung jawab dengan posisi yang diberikan dengan bekerja sebaik mungkin. Apapun latar belakang kita, jika kita sudah diamanahi suatu kepercayaan, maka kita tidak boleh lepas tangan begitu saja. Kita harus menjalankan amanah tersebut dengan sebaik mungkin. Selanjutnya adalah kompeten. Sebagai orang yang kompeten di bidangnya, B.J. Habibie belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung, sekarang disebut Institut Teknologi Bandung, pada tahun 1954. Pada tahun 1955 dan sampai 1965, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen, Jerman Barat. Menerima gelar diploma insinyur pada tahun 1960 dan gelar doktor insinyur pada tahun 1965 dengan predikat summa cum laude. B.J. Habibie sangat menghargai perbedaan baik agama maupun budaya. Beliau tidak pernah ragu bergaul dengan orang yang berbeda agama, suku, dan ras. Beliau merupakan sosok yang sangat toleransi dan tidak memandang agama. Sebagai contohnya, pada masa Pak Habibie menjabat sebagai presiden, pernah menerbitkan sejumlah aturan yang menghapus diskriminasi terhadap masyarakat Tionghoa. Beliau menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi. Selain itu, Pak Habibie juga mengeluarkan aturan yang menghapus diskriminasi kepada warga Tionghoa dengan menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 1999 sehingga masyarakat Tionghoa bisa merayakan Imlek secara bebas sejak era reformasi. Dengan ini, Pak Habibie memiliki nilai harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya karena beliau anti diskriminasi dan menumbuhkan persatuan bangsa. Maka dari itu, dapat diambil contoh sebagai
Seorang PNS yang berakhlak menerapkan nilai dasar harmonis dalam pelayanan, tidak boleh membeda-bedakan agama, suku, dan ras. Melayani sepenuh hati demi bangsa dan negara. Nilai loyal yang terdapat pada Pak Presiden Habibie terlihat daripada saat beliau lulus dari kuliahnya di Jerman. Beliau pulang ke Indonesia dan tidak tinggal di Jerman untuk berbakti kepada negaranya. Beliau bisa saja tinggal di Jerman dan hidup bahagia dan nyaman di negara maju. Akan tetapi, tidak beliau lakukan karena kecintaannya terhadap dan kesetiaannya terhadap NKRI. Bahkan, berkat kontribusinya yang besar di bidang penerbangan, beliau ditawari status kewarganegaraan Jerman. Akan tetapi, beliau menolak dan lebih memilih tetap menjadi warga negara Indonesia. Hal yang dapat saya tiru dari nilai loyal Pak Habibie adalah dengan cara setia terhadap NKRI dan pemerintahan yang sah dan berusaha berjuang sesuai dengan tugas dan fungsi saya untuk turut mengharumkan nama bangsa. Adaptif. Pesawat N250 Gatotkaca merupakan mahakarya Presiden ketiga Bapak B.J. Habibie dirintis sejak tahun 1986. N250 menjadi pesawat perdana yang diproduksi Indonesia. Momen bersejarah itu hadir pada bulan Agustus 1995 saat untuk pertama kalinya pesawat N250 mengangkasa secara resmi. Tak hanya itu, diketahui pesawat tersebut mengusung teknologi fly-by-wire. N250 Gatotkaca menjadi pesawat penumpang paling canggih di masanya. Selain itu, Bapak B.J. Habibie juga merupakan penemu teori perambatan keretakan atau teori crack yang bermanfaat untuk menghitung dan memprediksi titik retak. Tentunya, nilai-nilai adaptif tersebut juga dapat kita terapkan sebagai PNS dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti pada saat pelayanan di pendaftaran. Kita bisa menggunakan link atau barcode agar dapat mempermudah masyarakat tanpa harus datang dan antri di pendaftaran. Nilai kolaboratif. Pada saat B.J. Habibie dilantik pada tanggal 21 Mei 1998, kondisi Indonesia pada kondisi ekonomi yang rendah. Namun B.J. Habibie mampu membawa Indonesia keluar dari cengkeraman krisis moneter. Salah satu cara B.J. Habibie yaitu bekerja sama dengan IMF untuk mengatasi krisis ekonomi Indonesia. Ini adalah salah satu bentuk konkret dalam nilai kolaboratif. Dan cara penerapan dan pengembangan nilai kolaboratif, saya sebagai ASN selalu terbuka dalam kerjasama dengan rekan atau dengan lainnya untuk menghasilkan nilai tambah dan dapat memecahkan masalah yang kita hadapi dengan